Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari klik subscribe di channel ini dan aktifkan tanda loncengnya untuk mendapatkan update pemberitahuan di video berikutnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. فمن يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih melimpahkan rahmat dan nikmat-Nya. Kita bersyukur dengan mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Tidak lupa pula bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Dan bersalam kepada Rasulullah dengan mengucapkan Assalamu alayka ya Rasulullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Pada malam hari ini kita dapat kembali meneruskan pengajian tafsir ayat-ayat suci Al-Quran. Yang pada kesempatan sebelum ini kita sudah sampai kepada ayat yang ketiga dari surah Al-Baqarah. Pada malam hari ini kita akan teruskan kepada ayat yang keempat. Ayat yang keempat dari surah Al-Baqarah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablika wa bil akhirati hum yuqinun. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika. Walladzina, dan orang-orang yang, ayat ini masih lagi menerangkan tentang sifat orang-orang yang bertakwa. Orang-orang yang bertakwa adalah orang-orang yang yu'minuna, mereka itu beriman, bima unzila ilaika, terhadap apa-apa yang diturunkan kepadamu. Mu di dalam ayat ini adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena ayat ini turun kepada Rasulullah dari sisi Allah. Dan orang-orang yang beriman kepada apa-apa yang diturunkan kepadamu. Apa yang diturunkan kepada Rasulullah? Al-Quran. Wa ma unzila min qablik, dan apa-apa yang diturunkan sebelummu. Apa yang diturunkan sebelum Rasulullah? Kitab-kitab suci yang terdahulu. Kitab-kitab suci apa yang diturunkan sebelum Al-Quran? Kitab suci Taurat, Zabur, dan Injil. Kemudian sifat orang yang bertakwa yang berikutnya adalah wabil akhirati, dan terhadap hari akhirat hum, mereka itu yuqinun, meyakininya bahwasanya hari akhirat tersebut adalah hari yang pasti terjadi.
seperti yang diberitahukan, seperti itu yang akan terjadi. Kita ulang terjemahan dari awal ayat, kemudian kita akan sampaikan tafsir ringkas. Setelah itu barulah kita sampaikan tafsir yang lebih terperinci. Sifat orang-orang yang bertakwa adalah di antaranya yang disebutkan di dalam ayat ini adalah dan orang-orang yang beriman kepada apa-apa yang diturunkan kepadamu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu Al-Qur'an, dan juga beriman kepada apa-apa yang telah diturunkan sebelummu, yaitu kitab-kitab suci yang terdahulu, Taurat, Zabur dan Injil, dan mereka itu terhadap hari akhirat meyakininya. Dari terjemahan yang kita sampaikan tadi disebutkan tentang dua sifat orang-orang yang bertakwa, yaitu pertama, percaya kepada kitab-kitab suci Allah, baik itu yang diturunkan kepada Rasulullah ataupun yang diturunkan sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Umpamanya yang diturunkan sebelum Rasulullah, kitab suci Taurat kepada Nabi Musa, kitab suci Zabur kepada Nabi Daud, kitab suci Injil kepada Nabi Isa alaihi salam. Nah, orang-orang yang bertakwa adalah orang-orang yang beriman kepada kitab-kitab suci yang Allah turunkan kepada para rasul. Kemudian orang-orang yang bertakwa adalah orang-orang yang sangat meyakini pasti akan terjadinya hari akhirat. Jadi di dalam ayat ini ada dua rukun iman yang disebutkan. Kita ada 6 rukun iman: percaya kepada Allah, percaya kepada malaikat, percaya kepada para rasul, percaya kepada kitab suci, percaya kepada hari akhirat. Yang disebut di dalam ayat ini percaya kepada kitab-kitab suci dan percaya kepada hari akhirat. Kemudian satu lagi rukun iman yang ke-6, percaya kepada qada dan qadar, yang baik ataupun yang buruk. Yang baik yang kita sukai dia terjadi, ataupun yang buruk yang tidak kita sukai dia terjadi. Nah, jadi ayat ini adalah ayat yang menerangkan tentang dua rukun iman yang mesti dimiliki oleh orang-orang beriman. Percaya kepada kitab-kitab suci maksudnya percaya bahwasanya Allah telah menurunkan wahyu-wahyunya yang terhimpun di dalam kitab suci yang diturunkan kepada para rasul untuk disampaikan kepada manusia sebagai petunjuk bagi manusia, sebagai pedoman bagi manusia. Sebabnya adalah manusia tidak akan mungkin mengetahui dengan pasti mana yang benar, mana yang salah. Sebab manusia memiliki keterbatasan dalam mengetahui mana yang benar, mana yang salah. Karena manusia sepandai apapun, boleh jadi yang dia anggap benar itu adalah salah, dan boleh jadi yang dia anggap salah itu adalah benar. Maka apabila demikian keadaan manusia, tidak patut petunjuk itu datang dari manusia, atau tidak akan sempurna petunjuk itu datang dari manusia. Supaya petunjuk itu sempurna dalam menunjuki manusia, mestilah datang dari yang sempurna pula. Sehingga apabila datang dari yang sempurna, yang betul-betul benar memang benar, yang betul-betul salah memang salah. Karena yang menetapkan benar dan salah itu adalah yang Maha mengetahui. Di situ perlunya atau pentingnya penurunan kitab suci kepada para rasul untuk disampaikan kepada manusia. Nah, orang-orang yang bertakwa adalah orang-orang yang percaya kepada kitab-kitab suci tersebut. Kemudian orang-orang yang bertakwa adalah orang-orang yang yakin bahwasanya apa yang mereka buat di dunia ini
tidak terhenti sampai di dunia ini saja, akan nanti dibalas di hari pembalasan. Karena Allah telah menyediakan satu lagi hari, namanya hari akhirat. Dan hari akhirat itu adalah hari pembalasan. Yang hari akhirat itu akan dimulai nanti dengan kiamat. Apabila kiamat, langit dan bumi ini akan dihancurkan dan diganti dengan langit dan bumi yang baru. Nah, disitulah akan dimulai akhirat. Dan pada hari akhirat itu, semua yang dibuat ketika di dunia akan dibalas. Hari itu disebut juga sebagai hari pembalasan. Orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang meyakini betul bahwasanya apa yang dia buat di dunia akan dibalas di hari akhirat sebagai hari pembalasan. Meyakini betul. Nanti kita akan bahas apa makna meyakini. Inilah dia ringkasan dari ayat yang keempat dari surah Al-Baqarah, yaitu yang menerangkan tentang dua rukun iman. Iman atau percaya kepada kitab-kitab suci yang Allah turunkan, dan iman atau percaya kepada hari akhirat. Sekarang kita akan mulai tafsir yang lebih terperinci. Di permulaan ayat Allah menyebutkan walladzina yu'minuna. Walladzina yu'minuna, ada kata wa dan orang-orang yang beriman atau yang percaya. Bermakna ayat ini lanjutan dari ayat yang sebelumnya. Sebab tidak mungkin sesebuah ayat itu langsung saja dimulai dengan dan. Tak mungkin. Apabila kita jumpai kata dan di awal ayat, bermakna ayat tersebut adalah lanjutan dari ayat yang sebelumnya. Ayat yang sebelumnya menerangkan tentang keimanan juga, yaitu keimanan kepada perkara yang gaib. Alladzina yu'minuna bil ghaib, beriman kepada perkara yang gaib. Apabila disebut beriman kepada perkara yang gaib mana yang tidak nampak oleh mata, yang tidak dapat dicapai oleh telinga, yang tak dapat diketahui dengan menggunakan panca indera, tapi dapat diketahui dengan menggunakan hati. Perkara yang gaib umpamanya Allah adalah gaib, malaikat gaib, para rasul pun gaib, karena kita tak dapat mencapainya lagi. Ada dahulu tetapi sekarang sudah tidak ada. Kitab suci pun gaib, kita tak nampak. Apalagi proses wahyu yang diturunkan dari Allah kepada malaikat Jibril kepada para rasul. Kemudian hari akhirat gaib, karena belum terjadi lagi. Kemudian qada dan qadar juga gaib, karena rahasia dari rahasia Allah Subhanahu wa taala yang disembunyikan dari pengetahuan kita. Nah, ayat sebelum ini menerangkan tentang keimanan secara global. Beriman kepada perkara yang gaib, tapi tak disebutkan apa perkara yang gaib itu. Maka ayat ini menerangkan secara terperinci di antara perkara yang gaib itu adalah beriman kepada kitab-kitab suci dan beriman kepada hari akhirat. Maka apabila kita jumpa kata wa di dalam ayat ini melanjutkan ayat sebelumnya, maksudnya adalah memperinci, menjelaskan dengan lebih detail tentang ayat yang sebelumnya. Maka dengan dilanjutkannya ayat ini semakin teranglah oleh kita tentang apa yang ingin disampaikan oleh Allah melalui firman-firman-Nya ini, melalui kitab suci-Nya ini. Itu tafsir untuk kata waw yang ada di pangkal ayat. Walladzina yu'minuna. Walladzina, alladzina di sini orang-orang yang, ini sifat. Orang-orang yang, siapa orang-orang yang bertakwa itu? Orang-orang yang bertakwa itu adalah orang-orang yang jadi alladzina ini adalah menerangkan sifat.
Dengan tahunya sifat seseorang, maka tahulah kita orang tersebut. Jadi kita mengetahui seseorang melalui sifatnya. Kalau tak tahu sifatnya, maka kita tak tahu orang itu. Siapa orang itu? Meskipun kita tak tahu namanya, tapi kita bisa tahu orang tersebut melalui sifatnya. Oh, dia orang yang sangat penyabar. Oh, dia orang yang sangat rajin. Oh, dia orang yang sangat pintar. Melalui sifat kita menjadi tahu, meskipun namanya kita tak tahu. Begitu juga tentang orang-orang yang bertakwa. Siapa orang-orang yang bertakwa? Allah sebutkan sifatnya. Sifatnya adalah orang-orang yang beriman kepada apa yang diturunkan kepadamu. Ma unzila ilaika, apa yang diturunkan kepadamu. Mu di sini Nabi Muhammad. Apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad? Al-Quran. Jadi sifat orang yang bertakwa adalah beriman kepada Al-Quran. Kalau tak beriman kepada Al-Quran, maka bukan orang bertakwa. Pembahasan berikutnya adalah apa makna beriman kepada Al-Quran. Apakah mengakui Al-Quran sebagai kitab suci begitu saja di mulut sudah dapat diterima sebagai beriman kepada Al-Quran? Umpamanya kita tanya orang tersebut, apa itu Al-Quran? Maka dia menjawab, Al-Quran itu adalah firman Allah. Betul Al-Quran itu firman Allah? Ya, betul Al-Quran itu firman Allah. Kepada siapa diturunkan? Pandai sekali dia menjawab, kepada Rasulullah SAW. Bahkan kalau kita tanya lagi, berapa lama diturunkan? Bisa juga dia jawab 23 tahun. Di Mekah 13 tahun. Belum kita tanya, dia sudah jawab sendiri. Dan 10 tahun di Madinah, 30 juz. Dia percaya. Tetapi cukup seperti itu beriman kepada Al-Quran? Tidak. Karena makna iman oleh para ulama telah diterangkan, iman itu maknanya ma waqara fil qalbi wa saddaqahul amal. Dipercayai di dalam hati dengan kokoh dan dibuktikan dengan amalan, dengan perbuatan. Maka beriman kepada Al-Quran barulah sempurna apabila dia diamalkan. Kalau lain pengamalan, lain pula yang dia baca dari Al-Quran, maka sebenarnya dia belum lagi beriman dengan makna yang sempurna terhadap Al-Quran. Maka beriman kepada Al-Quran, mengakui Al-Quran dari sisi Allah yang diturunkan kepada Rasulullah, dan memahami kandungannya dan mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Itu makna beriman kepada Al-Quran. Dan itulah sifat orang-orang yang bertakwa. Apabila tidak demikian, maka tidak dapat disebut sebagai orang yang bertakwa. Jadi susah atau tidak untuk mendapatkan gelar orang yang bertakwa? Oh, susah sekali. Bertentangan saja sifatnya dengan apa yang disebutkan dalam Al-Quran, maka lucutlah gelar takwa dari dirinya, atau tidak layak lagi dia disebut sebagai orang yang bertakwa. Apa umpamanya? Dalam Al-Quran disebutkan mesti mentauhidkan Allah, jangan menyekutukan Allah. Dia pula menyekutukan Allah, percaya juga dia kepada selain Allah, percaya ke jin, percaya ke dukun, percaya ke cincin, percaya ke jampi-jampi, percaya ke paranormal. Ini bermakna dia tidak lagi sesuai dengan apa yang disebut di dalam Al-Quran, maka dia bukan orang yang bertakwa. Beribadah, tetapi dia pula tidak beribadah. Beribadah perintah Allah di dalam Al-Quran, salat, puasa, zakat, haji, dia pula tak mau menunaikannya. Salat tidak, puasa tidak, zakat enggan, haji tak mau, bukan orang yang bertakwa. Satu lagi, kalaupun beribadah dengan ikhlas,
Dia juga beribadah, solat ya, puasa ya, tapi bukan dengan ikhlas, karena kepentingan, karena ingin dilihat, riya. Padahal Allah sudah menyebutkan tidaklah mereka diperintahkan untuk beribadah melainkan dengan ikhlas. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisin. Tidaklah mereka diperintahkan untuk beribadah melainkan beribadah mukhlisin, dengan ikhlas. Dia pula tak ikhlas. Tak ikhlas, maka terkeluar pula dari kelompok orang-orang yang bertakwa. Tidak layak untuk menerima gelar sebagai orang yang bertakwa. Jadi berat untuk mendapatkan gelar takwa ini. Oh, berat sekali. Berikutnya lagi, beriman kepada Al-Quran dan juga beriman kepada kitab-kitab suci yang diturunkan sebelum Rasulullah, yaitu Taurat, Zabur dan Injil. Para ulama tafsir menerangkan bahwasanya apabila beriman kepada Al-Quran adalah dengan memahami Al-Quran dan mengamalkan Al-Quran. Tetapi kalau beriman kepada kitab-kitab suci yang terdahulu, bagaimana hendak memahaminya? Kitab suci itu pun sudah tak ada lagi sekarang. Maka beriman kepada kitab-kitab suci yang terdahulu yang diturunkan sebelum Rasulullah, maksudnya cukup dengan mempercayainya bahwasanya dahulu telah pernah diturunkan kitab suci namanya Taurat, Zabur, Injil, seperti yang Allah beritakan, dan kandungannya Allah tak beritahu. Maka beriman di sini maknanya cukup dengan mempercayainya saja, dengan tidak mengamalkannya. Karena bagaimana hendak mengamalkannya? Karena kita tidak tahu kandungannya seperti apa. Hanya saja Allah menyebutkan dalam Al-Quran, kandungan Al-Quran itu sebenarnya membenarkan kandungan yang terdapat dalam kitab-kitab suci yang terdahulu. Karena Allah ada berfirman, nazzala alaikal kitaba bil haqq. Allah telah menurunkan kepadamu Al-Quran, Alkitab, wahai Muhammad, dengan kebenaran. Musaddiqan lima baina yadai, membenarkan kitab-kitab suci yang telah pernah diturunkan sebelumnya. Minat Taurati wal Injil, yaitu dari kitab suci Taurat dan Injil. Jadi kandungan kitab suci Taurat, Zabur dan Injil dahulu sebenarnya sama kandungannya dengan Al-Quran, yaitu mentauhidkan Allah juga. Tapi malangnya apabila kita lihat sekarang ini Taurat, Zabur yang ada sekarang, yang ada di tangan orang-orang Yahudi, yang mereka sebut sebagai perjanjian lama, Old Testament, dan kitab Injil yang ada di tangan orang-orang Kristen, yang mereka sebut sebagai New Testament, perjanjian baru, isinya di dalam penuh dengan menyekutukan Allah. Maka kita umat Islam tidak mempercayai Taurat, Zabur, Injil yang ada sekarang. Karena yang ada sekarang ini disebutkan dalam Al-Quran telah dirubah oleh tangan-tangan manusia. Fawailul lilladzina yaktubuna al-kitaba biaydihim thumma yaquluna hadza min 'indillah liyashtaru bihi thamanan qalila. Fawailul lahum mimma katabat aydihim wa wailul lahum mimma yaksibun. Celakalah orang. Allah sebut kata celaka di sini. Celakalah orang yang menulis kitab suci dengan tangan-tangan mereka sendiri. Kemudian mereka mengatakan ini dari sisi Allah, padahal sebenarnya bukan dari sisi Allah, dari diri mereka sendiri. Maka Taurat, Zabur, Injil yang ada sekarang ini ditulis oleh manusia, oleh Markus, oleh Matius, oleh Lukas, oleh Barnabas, entah oleh siapa lagi. Yang mereka tulis sebenarnya penulisan ini jauh selepas Nabi Isa alaihissalam. Dikatakan pada tahun 300-an Masehi. Nabi Isa hidup pada awal-awal Masehi, bermakna 300 tahun, 3 generasi barulah kitab suci, kitab Injil itu ditulis. Yang mereka sucikan sekarang, padahal sebenarnya dalam pandangan Islam tidak lagi suci, karena dia adalah tulisan tangan manusia.
Nah, jadi makna beriman kepada apa-apa yang diturunkan sebelum Rasulullah, maknanya cukup dengan mempercayainya saja. Karena memang Allah telah memberitakan. Kemudian kita bahaskan lagi. Di sini Allah menyebut Al-Quran terlebih dahulu, baru Allah menyebut kitab-kitab suci yang terdahulu. Orang-orang yang bertakwa adalah orang-orang yang beriman kepada Al-Quran yang diturunkan kepadamu, wahai Muhammad, dan juga beriman kepada kitab-kitab suci yang terdahulu. Kalau dilihat dari sisi waktunya, kitab-kitab suci terdahulu itu yang turun dahulu, baru Al-Quran. Semestinya kalau ikutkan urutan waktu, maka ayat ini sebenarnya berbunyi, dan beriman kepada apa-apa yang diturunkan sebelummu, dan beriman kepada apa-apa yang diturunkan kepadamu. Itu kalau diikutkan urutan waktu. Tetapi Allah balik pula. Allah sebut Al-Quran dahulu. Orang-orang yang bertakwa adalah orang-orang yang beriman kepada apa yang diturunkan kepadamu, Al-Quran, dan juga beriman kepada apa-apa yang diturunkan sebelummu. Mengapa Al-Quran disebut terlebih dahulu? Barulah setelah itu kitab-kitab suci yang sebelum Al-Quran. Ini namanya pembahasan tafsir. Dalam terjemahan tak ada ini. Di situ perlunya pengajian tafsir, karena dengan tafsir ini akan muncullah kandungan ayat itu dan kita menjadi menikmatinya. Apa sebab? Al-Quran disebut terdahulu, baru kitab suci yang lainnya. Jawabannya, para ulama tafsir menyebutkan, karena Al-Quran itu sebagai penentu kepada kitab-kitab suci yang lainnya, maka disebut dia terlebih dahulu. Kalau disebut kitab suci terdahulu, jadi mengambang dia. Tapi kalau disebut Al-Quran terlebih dahulu, beriman kepada Al-Quran yang diturunkan kepadamu, kemudian kamu ketahui kandungannya, kemudian kamu beriman pula kepada kitab-kitab suci sebelum Al-Quran yang kandungannya dibenarkan oleh Al-Quran, maka apabila kamu jumpai di hadapanmu sekarang ada yang mengaku itu adalah kitab suci yang diturunkan kepada Nabi Musa dahulu, atau kepada Nabi Daud dahulu, atau kepada Nabi Isa dahulu, tapi bertentangan dengan yang ada dalam Al-Quran, maka mesti ditolak, mesti diketepikan, mesti ditinggalkan. Dan yang menjadi penilai, pengukur, penentu untuk diterima adalah Al-Quran. Itu rahasianya. Mengapa Allah menyebut Al-Quran terlebih dahulu, baru menyebut kitab-kitab suci yang sebelum Al-Quran kemudian. Padahal kalau dari sisi waktu adalah sebaliknya. Baik, selanjutnya lagi. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablika. Dan orang-orang yang beriman kepada apa yang diturunkan kepadamu. Tadi kita sebut apa yang diturunkan kepada Rasulullah? Al-Quran. Dan orang-orang yang beriman kepada Al-Quran yang diturunkan kepadamu, apabila beriman kepada Al-Quran yang diturunkan kepada Rasulullah, maka mesti jugalah akan beriman kepada Rasulullah itu sendiri. Kan ada dua, beriman kepada Al-Quran yang diturunkan kepada Rasulullah dan Rasulullah menyampaikannya kepada kita. Kalau memang beriman kepada Al-Quran yang diturunkan kepada Rasulullah, maka pastilah juga akan beriman kepada Rasulullah yang menerima dan menyampaikan Al-Quran. Itu tak bisa dipisahkan. Tak mungkin bisa diterima beriman kepada Al-Quran kemudian tak beriman kepada Rasulullah. Tak mungkin. Akal tak bisa menerimanya. Lalu yang ingin kita sampaikan adalah, apabila ayat ini juga menerangkan beriman kepada Rasulullah, maka maksudnya ikuti Rasul, contohi Rasul, teladani Rasul melalui kitab suci yang disampaikan oleh Rasul. Karena Rasul itu sendiri mengamalkan kitab suci yang
diterimanya yang disampaikannya itu. Wa kana khuluquhu Al-Quran, dan akhlak Rasul itu adalah Al-Quran itu sendiri. Maka apabila percaya kepada Rasul, ikuti Rasul, contoh Rasul. Dengan apabila Rasul itu mengamalkan Al-Quran, akhlaknya Al-Quran, maka kita pun mencontohi Rasul dengan berakhlak Al-Quran. Maka menjadilah Al-Quran sebagai pedoman hidup, petunjuk hidup. Maka siapa orang yang berpedoman, yang memiliki petunjuk? Orang yang berpedoman, yang memiliki petunjuk adalah orang yang hidupnya sesuai dengan Al-Quran. Kalau menurut Said Qutb, fi zilalil Quran, di dalam naungan Al-Quran atau di bawah lindungan Al-Quran. Itu baru hidupnya yang berpedoman, memiliki petunjuk. Tapi kalau tanpa Al-Quran, tidak dalam petunjuk. Meskipun hafal pantun 1000 sekalipun dan dapat anugerah-anugerah, entah anugerah apa yang dia dapat sebagai budayawan, sastrawan, belum lagi disebut sebagai orang yang mendapat petunjuk atau yang memiliki pedoman apabila pantun yang dia hafal itu bertentangan dengan Al-Quran. Begitu juga meskipun dia nenek mama menguasai adat dengan seluk-beluknya, tetapi apabila adat tersebut bertentangan dengan Al-Quran, meskipun dia berdasarkan adat, tertolak. Tidak bisa disebut sebagai orang yang memiliki pedoman dan memiliki petunjuk dalam hidup. Kalau tidak memiliki pedoman, tidak memiliki petunjuk, bermakna dia itu adalah orang yang berada di atas jalan yang benar atau berada di atas jalan yang sesat. Orang yang tak sesuai dengan pedoman, dengan petunjuk, maka dia adalah orang yang sesat. Maka sia-sialah hidupnya. Kalau orang itu sesat, apakah bisa pula memberi petunjuk? Dia sendiri sesat, bisakah dia memberi petunjuk? Tak akan mungkin. Yang sesat pasti kalau memberi petunjuk juga pasti menyesatkan. Hanya orang yang berada dalam petunjuklah yang bisa memberi petunjuk. Maka Allah menyebut kepada Nabi dan sahabat Nabi, ulaikal ladzina hadahumullah. Mereka itulah orang-orang yang Allah telah beri petunjuk kepada mereka, maka ikuti mereka. Mereka akan memberi petunjuk kepadamu karena mereka itu dalam petunjuk Allah. Hanya orang yang dalam petunjuk yang bisa menunjuki. Kalau suami dapat petunjuk, dia bisa tunjuki istrinya. Tapi kalau suaminya tidak dalam petunjuk, dia bisa tunjuki istrinya? Tunjuki apa? Tak akan mungkin. Maka di sini menjadi penting untuk mengikuti Rasul. Jadi ada dua di situ poin penting, perkara penting. Beriman kepada apa yang diturunkan kepadamu, Al-Quran, sekaligus juga beriman kepadamu sebagai yang menerima Al-Quran itu. Ayat berikutnya lagi, ujung ayat, karena kita satu malam hanya satu ayat saja. Wabil akhirati hum yuqinun, dan kepada hari akhirat mereka itu yakin. Dan kepada hari akhirat mereka itu yakin. Sebenarnya ayat ini susunannya begini, yuqinuna bil akhirah wa yuqinuna bil akhirah. Sebenarnya lah wa yuqinuna bil akhirah, tapi bil akhirah ini diangkat ke hadapan karena di dalam tata bahasa Arab apabila perkataan itu ada menggunakan huruf jar atau syibuhul jumlah, maka dia bisa diangkat ke hadapan. Maka kalau dalam terjemahan akan diterjemahkan dan kepada hari akhirat mereka itu meyakininya. Sebenarnya susunan ayatnya dan mereka itu meyakini
hari akhirat. Kemudian ada juga yang menafsirkan dari ulama tafsir, sebenarnya dan mereka itu meyakini hari akhirat. Mengapa diangkat hari akhirat terlebih dahulu? Untuk memberikan penekanan kepada hari akhirat itu, sehingga menjadi tumpuan perhatian. Dan terhadap hari akhirat, nah karena disebut terlebih dahulu, jadi tumpuan perhatian. Dan terhadap hari akhirat, mereka itu meyakininya. Sekarang yang mau kita terangkan adalah dan meyakini hari akhirat. Apa makna yakin? Apakah sama antara yakin dengan iman? Meyakini hari akhirat, beriman kepada hari akhirat. Orang yang beriman, orang yang yakin, keimanan, keyakinan. Sudah masuk ke dalam bahasa kita. Keimanan, asalnya bahasa Arab, iman. Keyakinan juga masuk dalam bahasa kita. Asalnya adalah yakin. Sama antara keimanan dengan keyakinan dari sisi bahasa. Meskipun dalam penggunaan sama, keimanan kepada Allah, keyakinan kepada Allah. Dalam penggunaan boleh, dua-duanya boleh. Tetapi karena lain kata, mesti kita bahaskan perbedaan kandungan maknanya, sehingga pengajian tafsir kita ini terasa ada manfaatnya. Apa perbedaan antara keimanan dengan keyakinan? Apabila keimanan tadi sudah kita sebutkan, yaitu kepercayaan yang kokoh di dalam hati dan dibuktikan dengan amalan, dengan perbuatan. Ada kaitan dengan amalan dan perbuatan. Kalau keyakinan, kaitannya adalah dengan ilmu, dengan pengetahuan. Dengan ilmu, dengan pengetahuan. Umpamanya dalam ayat ini, mereka meyakini hari akhirat. Ada ilmu tentang hari akhirat. Ada pengetahuan tentang hari akhirat. Yang pengetahuan itu cukup, yang ilmu itu cukup. Apabila ilmu itu cukup, maka jadi yakin. Tapi kalau ilmu itu tak cukup, menjadi apa? 50-50? Menjadi ragu-ragu. Maka apabila disebut mereka meyakini hari akhirat, ilmunya itu cukup, pengetahuannya itu tentang hari akhirat cukup, sehingga mereka yakin. Dari sisi bahasa, makna yakin itu sebenarnya adalah tenang sebenarnya. Tenang. Contoh umpamanya, ada air apa? Air yang bercampur dengan pasir, dengan tanah, dengan, kan air itu bergeladak. Kita sebut bergeladak. Apa bergeladak ni? Nah, apabila kita kacau seperti itu, maka dia kabur. Ada dia kabur. Kemudian yakin air itu. Apa pula mana yakin air itu? Yakinul ma', itu dalam bahasa Arab. Yakinul ma', air itu dia menjadi tenang. Yang kotor-kotor tadi dia turun ke bawah. Apabila dia turun ke bawah, air yang di atas itu bersih. Apabila air yang di atas itu bersih, kemudian kita lihat ke bawahnya, nampak tak dasarnya di bawah? Nampak. Sebab air itu telah tenang, maka dia bersih, nampak bawahnya. Begitu juga kalau hati itu tenang dengan ilmu yang cukup. Ilmu yang cukup itu menenangkan hati. Tapi kalau ilmu tak cukup, ragu-ragu, itu dia menyengsarakan. Kalau ilmu itu cukup, maka hati itu akan tenang. Apabila hati itu tenang terhadap kepastian hari akhirat, maka hari akhirat itu nampak. Seakan-akan dia melihatnya, meskipun hari akhirat itu belum terjadi lagi. Itu makna orang yang yakin kepada hari akhirat. Seakan-akan
hari akhirat itu ada di hadapannya. Seorang sahabat Nabi pernah ditanya oleh Nabi, "Wahai sahabatku, dalam keadaan apa kamu pada pagi hari ini?" Kemudian sahabat itu mengatakan, "Saya dalam keadaan beriman kepada Allah dengan iman yang sempurna." "Apa tanda kamu beriman kepada Allah dengan keimanan yang sempurna?" Maka dia pun jawab, "Saya yakin dengan pastinya hari akhirat." "Seperti apa keyakinanmu terhadap pastinya hari akhirat?" "Seakan-akan saya sedang berjalan di dalam surga." Wih, tengok ini. Seakan-akan saya berjalan dengan penghuni-penghuni surga lainnya di dalam surga. Nampak sekali keadaan di dalam surga, tergambar. Nah, ini namanya orang yang yakin. Contohlah sekarang nih, siapa di antara kita nih yang belum pergi lagi ke Tanah Suci? Kalau belum pergi, tentu dia belum melihat lagi Ka'bah. Tapi Ka'bah itu sudah ditunjukkan melalui video, sudah ditunjukkan melalui foto, sudah ditunjukkan melalui pemberitaan, sudah ditunjukkan. Maka pengetahuannya sudah cukup tentang adanya Ka'bah di tengah-tengah Masjidil Haram. Yakin atau tidak? Yakin. Mengapa yakin? Karena ilmu sudah cukup. Kalau belum ditunjukkan foto dan orang yang datang itu satu pula baru, kemudian dia ceritakan, sesungguhnya ada di Mekah sana, di tengah-tengah Masjidil Haram, ada satu bangunan petak namanya Ka'bah. Kira-kira yakin? Belum tentu lagi. Karena ilmu belum cukup, tak ada gambar foto. Yakin tidak? Umpamanya ada orang baru pulang dari Sumatera Barat menceritakan tentang gempa bumi yang dia dapat ceritanya di sana tentang bagaimana dahsyatnya gempa bumi itu. Maka dia pun cerita, disebutlah bahwasanya dahsyatnya gempa bumi di sana adalah rumah-rumah itu roboh umpamanya. Tetapi dia saja baru menceritakan dan kita baru dengar dari satu orang. Bukan saja rumah, tetapi bangunan yang besar yang kokoh pun juga roboh. Kali pertama disampaikan kepada kita, Hotel Ambacang roboh umpamanya. Orang pertama mendengar. Tapi belum ada lagi berita di TV, belum di koran, belum dari siapapun, belum. Ilmu masih belum cukup lagi, baru dari satu orang. Bagaimana? Yakin tidak dengan berita yang diterima itu? Belum lagi yakin. Datang lagi satu orang bawa foto, yakin? Belum juga lagi, tapi sudah tambah persentasenya. Kalau tadi pertama 50-50 ragu, tambah satu orang, tambah pula jadi 60. Sekarang ditunjukkan pula oleh video lagi, yakin? Belum juga lagi. Kemudian dibawa pula oleh orang itu untuk pergi ke sana melihat sendiri dengan mata kepala sendiri, yakin? Barulah yakin. Dan keyakinan itu pula rupanya bertingkat-tingkat. Ada namanya ilmul yakin, ada namanya ainul yakin, ada namanya hakul yakin. Ilmul yakin, keyakinan berdasarkan ilmu yang cukup. Ainul yakin, bukan hanya berdasarkan ilmu, pengetahuan, pemberitaan, tapi dia lihat sendiri dengan mata kepalanya. Oh ya betul. Sekali dia lihat, oh ya betul, hotel ini telah roboh. Kemudian hakul yakin, hari itu dia pergi ke situ, besoknya dia pergi lagi, berkali-kali dia pergi, diusap-usapnya matanya. Oh betul lah, saya ini tidak memimpi sekarang ini. Betul-betul yakin saya sekarang bahwasanya memang hotel ini telah roboh. Orang yang seperti ini adalah hakul yakin. Sudah tidak berganjak lagi. Kalau ada orang mengatakan tidak roboh, dia bisa bantah. Apa sebab? Sebab dia hakul yakin. Bagaimana keyakinan kita kepada hari akhirat? Ilmu yakin atau ainul yakin atau hakul yakin?
Kita ini tengok diri kita masing-masing. Sifat orang yang bertakwa di dalam ayat ini, mereka yakin kepada hari akhirat. Bermakna punya ilmu yang cukup, bahwasanya memang hari akhirat itu pasti akan terjadi. Dan ilmu yang cukup itu adalah yang disampaikan dalam Al-Quran. Siapa yang sudah mengumpulkan semua ayat Al-Quran yang berkenaan dengan hari akhirat, sehingga cukup baginya ilmu untuk meyakini hari akhirat, siapa? Belum lagi. Bermakna belum lagi dapat gelar orang yang yakin dengan ilmu yang cukup. Biasanya yang tidak cukup ilmu dalam meyakini hari akhirat, biasanya akan melakukan pelanggaran. Apabila disogok, akhirat kalah. Apabila diancam sedikit, hari akhirat kalah. Itu orang yang tak yakin kepada hari akhirat. Tapi yang yakin kepada hari akhirat, seperti para sahabat dahulu, disiksa, siksalah. Dianiaya, aniayalah. Dibunuh, bunuhlah. Semakin cepat, semakin bagus. Apa sebab? Sebab semakin selesai masalah di dunia ini, dan yang menanti saya adalah hari pembalasan yang saya yakini. Dan memang saya menuju ke hari pembalasan itu. Bagaimana dengan kita? Betul-betul yakin kepada hari akhirat? Betul ini. Kalau betul-betul yakin kepada hari akhirat, kalau betul-betul yakin, ibadah akan sempurna dilakukan. Seakan-akan besok hendak meninggal dunia. Di dalam Al-Quran, kematian itu Allah sebut juga dengan yakin. Kematian dalam Al-Quran, mati, Allah sebut juga dengan yakin. Apa sebab? Sebab semua kita faham bahwasanya memang setiap yang hidup pasti akan mati. Karena kita punya ilmu yang cukup. Tak ada manusia yang hidup lama. Sampai waktunya dia akan mati. Maka Allah menyebut dalam Al-Quran, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Beribadahlah kepada Tuhanmu sampailah keyakinan datang kepadamu. Maksud keyakinan di sini adalah kematian datang kepadamu. Mengapa Allah sebut kematian itu sebagai keyakinan? Sebab dia adalah sesuatu yang pasti, dan semua manusia memiliki pengetahuan. Serendah apapun kelulusan seseorang, pasti tidak dia bahwasanya dia akan mati? Pasti. Cuma masalahnya adalah setelah kematian itu yang kurang banyak meyakininya. Mengapa kurang banyak meyakini? Kembali lagi dari kata tadi itu. Apa mana yakin tadi? Air. Apa mana yakin tadi? Tenang. Masih belum tenang lagi. Masih bergeledak. Apa yang membuatnya bergeledak? Dunia ini yang membuatnya bergeledak. Terlalu disibukkan oleh dunia. Bahkan bukan hanya disibukkan, dipasung, dipenjara oleh dunia. Akhir membuatnya tertekan dalam dunia yang ia jalani. Maka dia menjadi tak tenang. Bagaimana? Ditakdirkan ini, ditakdirkan umpamanya perdagangan yang kita jalankan sekarang bangkrut. Ini kan dunia ini, perdagangan ini kan dunia. Bangkrut, habis sudah modal. Bukan hanya modal habis, terhutang pula ke bank lagi. Tergadai barang yang ada. Bagaimana? Tenang atau tidak? Jujur saja. Tenang atau tidak? Tenang atau gelisah? Gelisah.
Ini yang membuat kita terhalang dari meyakini hari akhirat. Dunia ini yang menghalang kita dari meyakini hari akhirat, karena dunia masih lagi menyibukkan kita. Orang yang tak disibukkan oleh dunia, apapun yang diberlakukan ke atas dirinya di dunia tidak akan menyibukkannya. Siapalah orang tua agaknya? Itu orang yang tinggi kedudukannya. Maka Imam Al-Baghawi dalam tafsir beliau menyebutkan, ketika disebut wabil akhirati hum yuqinun hadzal madah, ini adalah pujian bagi orang yang meyakini hari akhirat. Pujian maknanya sifat yang sangat mulia sekali. Wabil akhirati hum yuqinun. Wabil akhirah, dan terhadap akhirat. Tak disebut di situ hari, disebut di situ akhirat. Maka ulama tafsir menjelaskannya, itu adalah sifat. Sifat kepada apa? Maka boleh sifat kepada hari, boleh. Sifat kepada tempat pun juga boleh. Kalau sifat kepada tempat, kita ada penyokongnya di ayat yang lain, yaitu dalam ayat yang lain, wa innad daral akhirata lahiyal hayawan law kanu ya'lamun. Sesungguhnya kampung akhirat itu, ia adalah yang paling berharga bagimu kalau kamu mengetahui. Di sini disebut kampung akhirat. Kalau dalam ayat ini tak ada disebut kampung akhirat, disebut akhirat saja. Dan kepada akhirat mereka meyakininya. Maka kalau disebut dan kepada akhirat, maknanya kepada hari akhirat, atau dan kepada kampung akhirat, mereka meyakininya. Oh, jadi tidak mudah untuk mendapatkan gelar takwa, yaitu beriman kepada Al-Quran yang diturunkan kepada Rasulullah dan meyakini hari akhirat. Dan itulah perjuangan kita sekarang ini. Disinilah kita sedang bermujahadah, berusaha sungguh-sungguh untuk beriman kepada Al-Quran dan sekaligus beriman kepada Rasulullah yang menerima dan menyampaikan Al-Quran dan mengamalkan Al-Quran. Kemudian juga meyakini hari akhirat sebagai hari pembalasan, karena ia adalah suatu kepastian, sebagai tanda keadilan Allah. Dan untuk melihat siapa manusia yang baik, siapa manusia yang buruk, bisa melalui dua sifat ini. Sebelum ini sudah ada 3 sifat sebelum ini, tapi dalam ayat ini ada 2 sifat. Sifat sebelum ini adalah percaya kepada yang gaib, mendirikan salat, dan menafkahkan sebahagian dari rezeki yang diberikan kepadanya. Untuk mengetahui siapa orang yang baik, siapa yang tidak, siapa orang yang bertakwa, siapa yang tidak, adalah melalui 5 sifat ini. Kemudian Allah tutup sifat ini dengan ayat berikutnya, ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Mereka itulah orang yang berada di atas petunjuk dari Tuhan mereka, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung dengan makna yang sebenarnya. Ayat yang kelima itu akan kita bahaskan insyaAllah pada malam esok, apabila Allah mengizinkan dan memperkenankan. Ini saja tafsir yang kita sampaikan dari ayat yang keempat dari surah Al-Baqarah. Mudah-mudahan ada manfaatnya insyaAllah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaih. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekhilafan. Wabillahil hidayah wa taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.